Nah, contoh ikatan ion apa contohnya? Satu aja coba. NaCl. NaCl. Terus yang lainnya ada nggak selain NaCl? MgS. Yes, ya bisa. Nah, contoh ikatan ion itu ada NaCl bisa, MgS bisa, NaCl juga bisa. KBr. Bisa. Selanjutnya ikatan kovalen. Nah, kemarin yang dimaksud dengan ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen, ada yang jawab nggak? Ikatan pria. Boleh, Sofia. Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Ya, betul. Atom yang berikatannya itu atom apa aja kalau ikatan kovalen? Nah, ini nih, ada ini di PPT. Ikatan kovalen terjadi antara atom logam dengan atom non-logam dengan atom non-logam. Ikatan kovalen, kemarin kan udah dibahas ya. Ikatan kovalen ini ada berapa jenis? Jenis-jenis ikatan kovalen. 3 jenis. 3. Benar 3. Iya, Bu. Ya, 3. Kovalen apa aja? Kovalen rangkap dan ikatan kovalen koordinat. Kovalen apa aja? Kovalen biasa, kovalen rangkap, dan kovalen koordinat. Ya, betul. Kovalen rangkap ada kovalen rangkap apa aja? Kovalen rangkap tunggal. Kovalen rangkap tunggal yang pemakaian bersama atom itu saling menyumbangkan satu elektron. Kemudian ada kovalen rangkap 2 yang pemakaian bersamanya yaitu 2 elektron, di mana masing-masing atom itu menyumbangkan 2 elektron. Kemudian ada yang kovalen rangkap 3, di mana masing-masing elektron itu menyumbangkan 3 elektron. Selanjutnya, nah yang kita bahas hari ini yaitu ikatan logam. Nah, ikatan logam ini terjadi antara atom logam dengan atom logam. Nah, atom logam didefinisikan sebagai gaya tarik antar atom logam karena pergeseran dan pengumpulan elektron valensi membentuk larutan elektron delokalisasi. Lautan, aduh maaf ya ini teh lautan ya, bukan larutan. Lautan elektron delokalisasi. Contohnya ada logam Na. Nah, Na ini kan punya elektron valensi 11. Punya nomor atom 11, maka elektron valensinya ada 1. Nah, gini nih. Nah, menurut teori lautan elektron menyatakan bahwa elektron valensi logam bergerak bebas dan mengisi ruang-ruang kosong di antara kisi-kisi kation logam yang bersifat positif. Nah, ini ilustrasinya ya. Nah, yang ini kan tadi kan contohnya Na ya. Na itu kan melepas 1 elektron. Jadi dia bakal bersifat Nah, tadi kan Na ya. Nah, Na kan. Na ini kan punya elektron valensinya 1. Sehingga melepaskan elektron.
Nah, elektron. Jadi Na ini akan menjadi Na plus karena dia melepas elektron. Nah, yang plus ini kan ini kation dari Na dan ini elektron. Nah, elektron bermuatan negatif ini akan tarik-menarik dengan kation dari Na ini. Nah, saling tarik-menarik sehingga membentuk ikatan logam. Nah, si elektron ini tidak bersifat diam atau bisa disebut dia itu bisa bergerak dengan bebasnya. Nah, karena pergerakan yang bebas itu dia akan menimbulkan muatan-muatan negatif di sekitar kation ini nih. Jadi nanti karena si elektron ini tidak diam atau dia bergerak dengan bebas, dia akan menimbulkan muatan-muatan negatif di sekeliling kation. Nah, elektron yang bergerak bebas tersebut akan menghasilkan lautan elektron. Nah, kotak ini. Nah, ini itu bisa disebut dengan lautan elektron. Nah, dari lautan elektron tersebut dapat menjelaskan sikap logam. Ini ada ilustrasi mengenai lautan elektron. Bentar ya, lagi dibuka. Nah, ini contoh lautan elektron. Jadi si elektron ini muncul enggak ini videonya? Muncul? Ada enggak videonya? Ada, Bu. Ada. Nah ini nih. Ada. Ada. Nah, ini contoh dari lautan elektron di mana si elektron ini bergerak dengan bebasnya mengelilingi kation. Nah, ini ya. Contoh tadi kan Na ya. Nah, tadi kan contohnya Na ya. Nah, ini kation Na dan ini elektron yang dilepaskan oleh Na. Jadi dia akan mengelilingi kationnya. Nah, gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Paham nggak mengenai ikatan logam? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Nah, dari teori lautan elektron ini dapat menjelaskan sifat-sifat logam. Nah, sifat-sifat logam itu ada 4. Yang pertama
Logam itu bersifat sebagai penghantar listrik yang baik. Mengapa dapat menghantarkan listrik yang baik? Karena ketika permukaan logam tersebut dialiri listrik, elektron-elektron akan bergerak bebas menuju beda potensial yang lebih rendah. Nah, kayak ini kan, kayak misalkan ini kan lautan elektron ya. Nah, apabila dialiri listrik pada permukaannya, pada samping-samping ini, maka elektron-elektron ini akan bergerak mengalirkan listrik menuju ke potensial yang lebih rendah. Misal nih, dari samping kiri ini dialiri listrik, maka si elektron akan bergerak menuju ke potensial yang lebih rendah, seperti misal pindah ke kanan gitu kan. Jadi listriknya menyebar. Ada ilustrasinya. Ilustrasinya nggak jauh beda ya sama yang tadi. Yang ini. Nah, ini contohnya ilustrasi dari logam elektron ini akan bergerak secara bebas menuju ke potensial yang lebih rendah, sehingga akan menghasilkan aliran listrik. Nah, seperti itu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ibu Tria, izin bertanya. Boleh, Sok. Maksudnya potensial lebih rendah itu apa, Bu? Potensial lebih rendah. Iya, maksudnya itu apa? Nah, itu potensial ya, potensial. Nah, kan ini kan mengenai listrik ya, muatan listrik. Nah, potensial itu muatan listrik. Jadi potensial itu usaha kekuatan untuk memindahkan elektron dari yang lebih besar ke yang lebih kecil. Atau bisa dibilang kayak misalkan ini kan potensial lebih rendah. Kayak arus listriknya. Jadi dari arus besar ke arus listrik. Dari arus yang lebih besar ke arus listrik yang lebih kecil. Kayak gitu. Jadi besarnya usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu elektron ke elektron yang lainnya, kayak gitu. Ke elektron. Iya, ke elektron yang lainnya. Seperti itu. Gimana, paham nggak? Jadi kayak Ya, Bu, paham. Iya, jadi misal, nah kan ini dari kiri ya, kiri kan dari kiri misalnya, ini dari kiri potensialnya lebih besar. Nah ke untuk beralih ke yang lebih rendah, dia memerlukan usaha untuk memindahkan elektronnya itu ke tempat yang lain. Nah, usaha itu bisa disebut dengan potensial, atau ya seperti itu. Gimana, paham nggak? Insya Allah paham, Bu.
Oh, ya, itu. Ada yang mau tanyakan lagi nggak? Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sifat yang selanjutnya. Nah, sifat selanjutnya yaitu logam sebagai penghantar panas yang baik. Seperti sebelumnya, logam sebagai penghantar listrik yang baik, dalam penghantar panas ini, jika permukaan logam diberi energi panas, elektron akan bergerak bebas menyebabkan panas ke setiap sudut logam. Kayak ini kan, misal dalam ini kan permukaan logam. Di dalamnya kan ada elektron, ada kation juga. Nah, kalau dialiri panas itu, si elektron akan bergerak bebas. Bergerak bebas sehingga menyebarkan panas. Misalnya, kayak alat-alat yang terbuat dari logam. Misalnya kita kan kalau menggoreng kita pakai teflon ya. Ya, alat yang buat itu tuh teflon ya. Nah, teflon kan kalau didiamin di atas api, jadi dipanaskan ya karena dia terbuat dari logam. Nah, panasnya itu kan cepat menyebar. Biar kita nggak kepanasan saat memegangnya, maka dilapisi biasanya dengan plastik atau dengan bisa dengan kain juga kan, biar nggak panas. Nah, kenapa ini menyebabkan panas? Ya karena tadi jika dialiri sebuah energi panas, maka si elektron akan bergerak bebas, menyebarkan panas. Jadi sehingga semua permukaannya panas. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan nggak? Paham nggak? Paham nggak mengenai itu? Insya Allah, Bu. Paham ya? Contoh lainnya selain memasak apa yang panas? Ya, intinya kalau sesuatu barang yang terbuat dari logam terus dipanasin, maka akan cepat panas. Soalnya elektronnya itu menyebabkan panas. Nah, itu. Terus selanjutnya logam bersifat memantulkan cahaya. Nah, dalam memantulkan cahaya ini, jika permukaan logam terkena cahaya, sebagian elektron akan bergerak ke kulit terluarnya lalu menyerap energi. Nah, setelah menyerap energi ini si elektron akan kembali ke kulit yang semula. Nah, saat kembali itu dia akan menghasilkan energi. Akan menghasilkan energi. Nah, energi itu akan memancarkan cahaya. Itu. Jadi misalnya barang yang terbuat dari logam apa ya yang bisa memancarkan cahaya? Kayak besi misalnya ya besi yang di sepeda. Besi yang di sepeda itu kalau kepanasan kan suka memantulkan cahaya, iya enggak? Besi yang silver gitu ya. Kalau terkena cahaya, kalau kepanasan nih kalau kepanasan, dia akan memantulkan cahaya, iya enggak? Pernah lihat enggak? Nggak pernah, Bu. Nanti coba dilihat gitu. Misal apa aja yang terbuat dari logam. Nah ya, atau yang biar lebih sering kalian lihat itu uang logam yang uang 1.000 yang kayak gitu. Nah, kalau terkena sinar matahari atau cahaya apa aja, dia akan memantulkan cahaya. Benar enggak? Pernah lihat uang logam?
Kalau terkena cahaya itu, dia akan memantulkan cahayanya. Nah, kenapa memantulkan cahaya? Karena ketika terkena cahaya itu, elektron dalam logam itu akan bergerak menuju ke kulit elektron yang paling luar. Nah, ketika di elektron paling luar, dia akan menyerap cahaya, lalu kembali ke kulit sebelumnya. Nah, ketika kembali ke tersebut, si elektron akan memancarkan energi. Nah, energi itu berupa cahaya. Seperti itu. Paham enggak? Paham enggak? Insya Allah, Bu. Ada yang mau tanyakan dulu enggak? Kalau kalian penasaran nih misalnya, benar enggak sifat-sifat logam ini menghantarkan listrik atau menghantar ke panas, memantulkan cahaya. Kalian bisa dicoba di rumah, misal yang sederhana aja kayak tadi uang koin yang 1.000 gitu ya. Coba aja dikasih cahaya, dia akan mantulin cahaya. Atau yang memasak, coba perhatikan alat-alat yang dipakai memasak. Kalian bisa lihat dari situ. Nah, selanjutnya sifat logam yaitu malleable dan daktil. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah si logam itu mudah dibentuk, kemudian mudah dibentuk sesuai apa yang kita inginkan, terus enggak mudah terputus. Dan enggak mudah terputus. Misalnya logam yang Nah, kenapa sih atau istilah simpelnya itu logam itu lentur. Kenapa bisa lentur? Karena logam itu ketika ditimpa misalnya tuh dipukul, dipukul bisa biar jadi tipis gitu, kation akan bergerak bergeser, tetapi tidak sampai terputus karena selalu dikelilingi partikel negatif, partikel elektron. Nah, kayak gini. Kayak misalkan yang mudah itu teh. Kayak besi ya kalau dipanasin gitu kan. Jadi apa sih itu teh? Jadi mudah dibentuk kalau besi dipanasin geningan. Itu susah kalau mau dipusing nanti harus menunggu dingin geningan. Kayak gitu. Ini Anita kenapa ya berisik? Mungkin itu jaringannya. Nah gitu. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Apa bersifat tidak ada yang ditanyakan ya? Kita lanjut aja. Ibu Tri mau nanya. Oh apa? Boleh. Kan tadi teh sifat-sifat logam bisa memantulkan cahaya. Ya. Nah, kalau kaca kayak cermin gitu, itu termasuk ikatan logam bukan, Bu? Cermin Kan memantulkan cahaya.
Diulang enggak? Tadi kurang jelas. Kan tadi teh di sifat-sifat logam bisa memantulkan cahaya gitu. Nah, Ya. kalau cermin kan kecahayaan terus mantul gitu cahayanya itu termasuk ikatan logam atau bukan? Bukan. Soalnya kaca tidak. Nah, kaca mah kan kan sifat logam itu ada 4 nih. Nah, kaca itu nggak bisa menghantarkan kaca ini nggak bisa menghantarkan panas. Terus kan kaca juga nggak memantulkan cahaya ya, kecuali kalau di belakangnya kayak cermin. Kayak cermin kan belakangnya itu cuma satu arah ya, jadi nggak tembus pandang. Dia memantulkan cahaya karena dia belakangnya dilapisi oleh misal kalau cermin itu biasanya dilapisi oleh apa ya? Di belakangnya itu pasti kan ada yang melapisi, jadi dia cuman bisa searah. Kayak beda kalau kaca dengan kaca jendela. Kaca jendela kan bisa dilihat dari luar, bisa dilihat dari dalam, dengan memantulkan cahaya. Tapi ada sih yang bisa tadi terdengar tidak jawabannya? Kurang jelas Bu tadi itu kepotong. Oh iya ya, bentar ya. Nah, jadi kan eh, kaca masuk ikatan logam enggak gitu kan. Nah, kaca ini tidak termasuk ikatan logam. Soalnya kan kaca itu enggak memantulkan cahaya. Kayak ada sih yang memantulkan cahaya, tapi dia tidak termasuk ikatan logam. Gitu, karena kaca kayak bukan terbuat dari logam. Gitu. Jadi kan ikatan logam itu kan terjadi antara atom logam dengan logam. Jadi dia nanti terbentuknya dari logam. Sedangkan kaca dia memantulkan sedikit cahaya, tapi dia tidak terbuat dari logam. Jadi dia tidak termasuk ikatan logam. Seperti itu. Paham nggak? Paham Bu, insya Allah. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya materi mengenai senyawa ionik dan senyawa kovalen. Nah, senyawa ionik merupakan senyawa yang terbentuk dari penggabungan ion-ion positif dengan ion negatif. Penggabungan ini menghasilkan ikatan ionik yang sangat kuat dalam senyawa kristal padat. Nah, senyawa ionik ini terbentuk dari ikatan-ikatan ion. Nah, ikatan ion kan udah dibahas ya minggu-minggu kemarin. Ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi atom yang satu menyumbang jadi yang satu menyumbang elektron, yang satu lagi menerima elektron, sehingga terjadi gaya elektrostatik dan menghasilkan ikatan ion. Nah, senyawa ion ini terbentuk dari ikatan-ikatan ion. Yang kedua ada senyawa kovalen. Nah, hampir sama ya kayak senyawa ion, senyawa kovalen juga terbentuk dari ikatan-ikatan kovalen. Kayak misal kemarin kan udah dijelasin ya ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu penggunaan elektron secara bersamaan. Kayak ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen polar. Nah, jika ikatan-ikatan itu bergabung akan membentuk senyawa kovalen. Seperti itu. Lalu bagaimana perbedaan dari senyawa ionik dan senyawa kovalen? Nah, perbedaannya seperti ini.
senyawa ionik berwujud padatan dengan titik leleh yang tinggi. Sedangkan senyawa kovalen bisa berwujud gas, cair, maupun padatan dengan titik leleh yang rendah. Kemudian, senyawa ion itu banyak yang larut dalam pelarut polar seperti air. Sedangkan senyawa kovalen sebagian tidak larut dalam pelarut polar. Nah, untuk perbedaan senyawa ionik dan senyawa kovalen, nanti kalian baca-baca lagi ya, cari-cari lagi. Soalnya ini jamnya udah limit. Nanti tugasnya tugasnya Ibu kirim di WA ya. Nah, ini nanti kalian baca-baca lagi biar bisa menjawab nanti tugasnya. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, minggu depan kan PTM ya. Minggu depan PTM. Kalian nanti bikin resume ya, bikin rangkuman dari pertemuan awal sampai pertemuan hari ini di buku catatan. Nanti pas PTM dikumpulkan buat tambahan nilai. Jadi nanti selain ada tugas, kalian juga bikin resume rangkuman gitu. Dari materi awal kan dari awal itu dari ikatan ion ya. Berarti dari ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, sama senyawa ion dan senyawa kovalen. Nanti dikumpulin pas PTM. Minggu depan kita akan membahas mengenai geometri molekul. Nah, kalian bisa baca-baca dulu biar nanti pas di kelas sudah ada gambaran mengenai pembelajarannya. Ada yang mau tanyakan nggak mengenai resume atau mengenai apa gitu? Nggak ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Tria. Iya, Sof. Kan tadi teh kata Ibu teh di membuat rangkuman gitu dari materi yang pertama Ibu kasih sampai sekarang. Iya. Kalau misalkan teh tuh dari pas Ibu ngasih kan dikasih juga PDF-nya. Nah, itu sekalian ditulis gitu. Jadi gimana? Buat lagi rangkuman atau nggak usah? Kalau udah misalnya ya minggu-minggu kemarin kalian udah nyatet materi gitu kan. Terus gimana nulis lagi atau jangan gitu. Nggak apa-apa nggak nulis juga kalau emang kalian udah nulis yang minggu kemarin. Kayak misalkan kalian pasti punya catatan sendiri kan. Nah, nggak apa-apa nggak nulis lagi juga kalau udah punya mah gitu. Yang penting nanti pas PTM kalian ngumpulin catatan kalian gitu. Catatan kalian selama pembelajaran. Kayak gitu. Baik, Bu. Ada lagi ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri aja ya pembelajaran hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain mah bisa ditanyakan, bisa PC atau bisa di grup juga ya. Nanti tanyakan ke saya. Gitu. Sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas gitu atau salah-salah kata gitu.
Kita akhiri aja ya pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti tugasnya Ibu kirim di grup aja ya, biar yang lain pada baca. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Udah ditutup ya. Udah atau ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.